Inilah tragedi Pulau Mas, yang menjadi tragedi perampokan paling mengerikan di Indonesia. Tragedi ini membuat seluruh masyarakat Indonesia syok pada tahun 2016. Bahkan saking mengerikannya, sampai menjadi perbincangan di berbagai negara. Dalam tragedi ini, 11 orang menjadi korban. 6 diantaranya kehilangan nyawa dengan cara sadis dan tak manusiawi. Bahkan detik-detik proses evakuasi terasa sangat mencekam. Para warga seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kamera CCTV menangkap semua kejadian mengerikan selama tragedi ini berlangsung. Dan bagaimana akhir nasib para pelaku membuat tragedi ini terus diperbincangkan selama bertahun-tahun. Pada tanggal 26 Desember 2016, sekitar pukul 14.26, mobil Suzuki R3 berwarna putih berhenti dan parkir di depan sebuah rumah mewah di Jalan Pulau Mas Utara, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rumah mewah itu milik seorang arsitek terkemuka bernama Dodi Triyono. Tak lama setelah parkir, dari dalam mobil, turun seorang pria bertopi bernama Yuspane. Dengan gerak-gerik santai, Yuspane masuk ke halaman depan rumah Dodi. Kebetulan di siang itu, pagar rumah Dodi tidak terkunci. Setelah memasuki halaman depan, Yuspane bertemu salah satu sopir Dodi bernama Yanto. Yuspane bersikap santai seolah dia adalah kerabat Dodi. Bahkan dia menyuruh Yanto membuka garasi rumah yang berisi beberapa mobil mewah. Saat itu Yanto sempat merasa curiga. Namun di tengah kecurigaannya, tiba-tiba muncul dua pria bernama Ramlan dan Erwin, yang juga turun dari mobil yang terparkir di depan rumah Dodi. Ramlan dan Erwin langsung mendekati Yanto yang sedang berbincang dengan Yuspane. Tanpa basa-basi, mereka menodongkan senpi dan menyeret Yanto masuk ke dalam rumah. Yuspane yang masuk lebih dulu ke dalam rumah, bertemu dengan anak Dodi bernama Amel dan temannya bernama Gema. Selain itu, Yuspane juga melihat 3 ART Dodi bernama Santi, Fitri, dan Windy. Hanya 3 menit setelah memasuki rumah, Yuspane, Ramlan, dan Erwin telah berhasil menguasai area ruang keluarga. Dan mereka melakukannya dengan gerak-gerik yang sangat tenang dan santai. Selanjutnya, Yuspane dan kawan-kawan menyeret dan memasukkan 6 penghuni rumah ke dalam sebuah kamar mandi kecil yang terletak di bawah tangga. Kemudian, Yuspane mengeluarkan ART bernama Santi dan disuruh menunjukkan kamar-kamar yang ada di rumah tersebut. Saat itu, Yuspane dan Ramlan menemukan kamar anak Dodi lainnya yang bernama Zaneta. Dengan cepat mereka menyeret Zaneta yang ada di dalam kamar untuk bergabung dengan penghuni lain di kamar mandi bawah. Pukul 14.35, Yuspane naik ke lantai 2 untuk memeriksa beberapa kamar. Di salah satu kamar, Yuspane menemukan anak sulung Dodi bernama Diona. Saat itu dengan kejam Yuspane menjambak dan memukul Diona karena melakukan perlawanan. Setelah dibuat tak berdaya, Diona diseret dan ikut dimasukkan ke kamar mandi bawah. Sehingga pada saat itu, ada 8 penghuni rumah yang telah disekap di ruangan yang hanya berukuran 1,5 meter persegi. Yuspane, Ramlan, dan Erwin yang telah berhasil menyekap semua penghuni rumah. Selanjutnya, menggasak barang-barang berharga di kamar Dodi. Di tengah aksi mereka tersebut, sopir Dodi lainnya bernama Tarso datang dan memasuki halaman rumah dengan mengendarai sepeda motor. Saat melihat kedatangan Tarso, sopir mobil Suzuki R3 bernama Alvin memutuskan untuk turun dan ikut masuk ke rumah Dodi. Rupanya sedari awal, Alvin menunggu di dalam mobil sekaligus memantau situasi di luar rumah. Alvin kemudian menghampiri Tarso. Saat itu, Ramlan juga muncul dari dalam rumah dan tanpa basa-basi menodongkan senpinya. Kemudian Alvin dan Ramlan menyeret Tarso dan dimasukkan ke kamar mandi bawah bersama para penghuni rumah lainnya. Pukul 14.40, Yuspane, Ramlan, dan Erwin telah selesai menggasak barang-barang berharga di kamar Dodi. Mereka kemudian dengan cepat pergi menuju halaman depan. Namun saat itu, kebetulan, Dodi Triyono datang dengan mengendarai mobil Honda Jazz. Saat melihat kedatangan Dodi, Yuspane CS lagi-lagi bersikap tenang dan santai, bahkan sempat membukakan pagar untuk Dodi. Namun saat Dodi turun dari mobilnya, Ramlan dengan cepat menodongkan pistolnya. Dodi yang tampak ketakutan, kemudian diseret dan juga dimasukkan ke dalam kamar mandi bawah. Pukul 14.42, total ada 11 orang yang dipaksa masuk ke dalam kamar mandi, dalam kondisi berdesak-desakan. Kamar mandi itu hanya dilengkapi satu ventilasi elektronik atau exhaust fan. Namun sebelum meninggalkan rumah, Ramlan mematikan aliran listrik di kamar mandi tersebut, yang membuat exhaust fan berada dalam kondisi nonaktif. Para perampok di siang itu, Yuspane, Ramlan, Erwin, dan Alvin
sukses melancarkan aksinya hanya dalam 16 menit. Mereka melakukannya dengan cara tak biasa, sangat taktis, santai, dan tidak memancing kecurigaan sedikit pun dari warga di sekitar rumah Dodi. Hal yang menyesakan di siang itu, andai saja Dodi pulang lebih lambat sekitar 5 menit, tragedi mengerikan mungkin saja tidak terjadi. Para perampok telah pergi meninggalkan rumah. Dodi kembali dan menyelamatkan orang-orang yang disekap. Mungkin saja Dodi hanya akan kehilangan hartanya. Namun yang terjadi siang itu menjadi awal dari 18 jam mengerikan di dalam kamar mandi dengan 11 orang yang disekap di dalamnya. Setelah Yuspane CS meninggalkan rumah, Dodi Triyono dan 10 orang lainnya yang berada di kamar mandi berusaha menyelamatkan diri. Dalam kondisi gelap, mereka berusaha mencari sesuatu untuk membuka pintu. Namun dengan 11 orang di dalam ruangan berukuran 1,5 meter persegi, sangat sulit bagi para korban untuk sekedar bergerak. Setiap menitnya, oksigen di ruangan itu terasa semakin tipis. Dodi dan keluarganya mulai merasa sesak nafas. Mereka pun berusaha menjebol exhaust fan untuk mendapatkan sirkulasi udara. Sementara sopir Dodi terus berusaha mendobrak pintu. Namun lagi-lagi karena pergerakan yang terbatas, usaha untuk mendobrak pintu selalu gagal. Memasuki malam hari, situasi di dalam kamar mandi semakin mencekam. Anak perempuan Dodi mulai berteriak karena merasakan sakit di sekujur tubuh. Namun lama-kelamaan, suara teriakan tidak terdengar lagi. Berganti menjadi suara lirih yang pelan. Rupanya para korban mulai merasa lemas. Oksigen yang semakin tipis setiap detiknya membuat mereka hanya bisa terkulai di lantai kamar mandi. Untuk menghilangkan rasa haus, mereka terpaksa meminum air dari keran. Karena kesulitan bernapas, satu persatu dari mereka tumbang, pingsan tak sadarkan diri. Sementara yang masih sadar bahkan tidak mampu lagi mengeluarkan suara. Mereka hanya bisa menangis dan saling menguatkan satu sama lain. Malam itu harus mereka lalui dengan keadaan sangat mengerikan. Gelap, kelaparan, kehausan, dan sulit bernafas. 15 jam berlalu, sekitar pukul 6 pagi, cahaya matahari mulai menembus ruangan kamar mandi. Para korban yang masih sadar melihat pemandangan menakutkan. Dodi bersama 2 putrinya telah terbujur kaku dengan cairan merah membasahi tubuh. Begitu juga dengan sopir Dodi bernama Yanto, serta Amel, sahabat dari salah satu putri Dodi. Mereka yang masih sadar tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan tubuh lemas, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah merintih. Bahkan untuk sekedar bergerak meminum air keran, mereka tidak sanggup lagi. Seolah telah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Sekitar pukul 9 pagi, seorang remaja perempuan bernama Sheila datang ke rumah Dodi. Sheila adalah sahabat karib putri Dodi yang bernama Diona. Sejak malam hari sebelumnya, Sheila berusaha menghubungi Diona untuk mengajak jalan-jalan. Namun tidak seperti biasanya, Diona tak merespon sama sekali. Bahkan ketika ditelepon berkali-kali, Diona tak menjawab. Karena merasa khawatir, Sheila memutuskan untuk melihat langsung kondisi Diona di rumahnya. Dan benar saja, Sheila mendapati pintu depan rumah yang tak terkunci. Sheila pun masuk dan mendapati seluruh ruangan dalam kondisi sepi. Berulang kali mengucapkan salam dan memanggil nama Diona, Sheila tak mendengar jawaban sedikit pun. Saat berjalan mendekati area tangga, Sheila mendengar suara rintihan minta tolong. Sadar bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres, Sheila segera keluar dari rumah dan berlari menuju pos Satpam. Setelah mendengar laporan Sheila, Satpam segera menghubungi pihak kepolisian. Pagi itu, sekitar pukul 9.30, Satpam, kompleks beserta polisi dan warga sama-sama memasuki rumah Dodi. Mereka menemukan asal suara rintihan dari kamar mandi bawah. Dan ketika pintu kamar mandi itu didobrak, beberapa warga sempat berteriak histeris. Terlihat 11 tubuh tertumpuk, dengan kondisi mengenaskan. Salah satu warga yang ada di TKP pagi itu bersaksi, para korban ditemukan dalam keadaan tergenang air yang berasal dari keran. Satu persatu dari mereka segera dievakuasi. Mereka yang masih dalam keadaan hidup langsung dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, sopir Dodi lainnya yang bernama Tasro harus kehilangan nyawa ketika sedang mendapat perawatan medis. Ada beberapa hal janggal yang sempat menjadi misteri ketika para korban pertama kali dievakuasi. Yang pertama adalah cairan merah yang berlumuran di tubuh para korban. Awalnya muncul dugaan para korban sempat dianiaya para perampok sebelum disekap. Namun hasil autopsi akhirnya mengungkap fakta mengerikan. Pembuluh yang ada di kepala para korban pecah akibat kekurangan oksigen, yang kemudian mengakibatkan keluarnya cairan merah dari hidung. Dari hasil autopsi juga terungkap
bahwa para korban kehilangan nyawa secara perlahan-lahan. Hal janggal berikutnya adalah kondisi kamar mandi yang tidak dilengkapi ventilasi. Bagaimana bisa seorang arsitek terkemuka tidak memperhitungkan faktor sirkulasi udara di salah satu ruangan rumahnya? Dan jawaban dari kejanggalan ini adalah, kamar mandi tersebut sebenarnya dibuat khusus untuk tamu dan para ART yang sedang bekerja. Yang diperhitungkan, kamar mandi itu hanya digunakan untuk aktivitas singkat, seperti buang air kecil. Pihak kepolisian memberi laporan akhir soal kondisi para korban. 6 orang kehilangan nyawa, yakni pemilik rumah Dodi Triyono, serta 2 putrinya, Diona dan Kema. Kemudian teman Kema, Amel, serta 2 sopir bernama Yanto dan Tasto. Sementara 5 korban lainnya selamat. Mereka adalah Anet, putri kedua Dodi, dan 4 pembantu, yakni Santi, Fitriani, Emi, dan Windy. Dan untuk para pelaku, Yuspane, Ramlan, Alvin, dan Erwin, pelarian mereka tidak berlangsung lama. Karma tidak menunggu lama untuk menghukum mereka atas perbuatan sadis di rumah Dodi Triyono. Berbekal rekaman CCTV, Polda Metro Jaya bergerak cepat memburu Yuspane dan kawan-kawan. Hanya 2 hari setelah melakukan perampokan sadis di rumah Dodi, jejak mereka berhasil dicium polisi. Pada tanggal 28 Desember, sekitar pukul 3 sore, polisi menggerebek sebuah gang di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Di gang itu, polisi menemukan Ramlan dan Erwin. Mereka berdua sempat mencoba melawan. Hingga akhirnya, polisi harus bertindak tegas, melepaskan timah panas yang mengenai kaki Ramlan dan Erwin. Nasib nahas menimpa Ramlan. Luka terkena timah panas di kakinya ternyata cukup parah, hingga membuat dia kehilangan nyawa. Sementara Alvin yang sempat kabur, berhasil ditangkap di sebuah villa di Bekasi Utara. Yuspane adalah pelaku terakhir yang ditangkap polisi. Dia berhasil kabur dan bersembunyi di Medan. Tetapi jejaknya berhasil dicium polisi dan diringkus pada tanggal 1 Januari 2017. Yuspane kemudian diterbangkan ke Jakarta. Dia dihadirkan di sesi konferensi pers untuk menceritakan kronologi lengkap perampokan di rumah Dodi. Yuspane, Erwin, dan Alvin kemudian menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hakim memutuskan hukuman mati untuk Yuspane dan Erwin yang diperkuat di tingkat kasasi. Keduanya dinilai telah melakukan perbuatan kejam, menghilangkan nyawa 6 orang secara perlahan-lahan. Sementara Alvin divonis hukuman seumur hidup. Upaya peninjauan kembali yang diajukan ketiganya juga ditolak MA, sehingga hukuman masing-masing mereka dinyatakan final. Yuspane dan Erwin akan menghadapi regu tembak. Sementara Alvin harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi.